Shalom, perkenalkan nama saya Anggika Dimu. Saya sudah menikah dan puji Tuhan sudah dikaruniai 3 orang anak. Saat ini saya ingin cerita pengalaman rohani saya bersama dengan Tuhan. Satu kali saya bersama suami mengalami kecelakaan. Dan dalam kecelakaan itu teman celaka kami akhirnya meninggal. Dan sebagai orang Sumba, kami harus menghargai budaya dan adat untuk bisa berkunjung atau sekedar memberikan rasa duka kepada keluarga yang dimana teman celaka kami itu meninggal. Maka kami harus bisa mengunjungi atau berkunjung kepada keluarga, dalam hal ini melayat, harus dengan budaya dan adat. Dan saat itu ketika kami hendak pergi ke rumah duka, keluarga memberitahukan kepada kami bahwa adat yang harus kami lalui ialah harus membawa beberapa cukup hewan hanya untuk bisa bertemu dengan keluarga duka. Sebagai manusia yang terbatas, kami juga bukan orang yang terlalu bisa, karena kami cukup sederhana dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan ketika kami dengar bahwa untuk bertemu dengan keluarga duka akibat dari kecelakaan yang kami alami bersama-sama dengan teman celaka kami ini, maka kami harus membawakan hewan. Sebagai orang Sumba, tentu hewan yang diminta bagi kami cukup berat. Dan akhirnya kami melihat ini sesuatu hal yang tidak mungkin kami bisa miliki dalam waktu hanya 2 hari. Dan ketika itu terasa berat sekali, saya dan suami mengalami beban pikiran yang sungguh menyita waktu kami, bahkan mengganggu perasaan kami. Bahkan ketika kami mau makan, tidur pun kami serasa-rasanya tidak bisa menikmati di dalam kehidupan kami. Nah, dalam situasi seperti itulah saya dan suami memiliki suatu kerinduan ingin didoakan. Dan ketika itu kami pernah mengikuti satu kegiatan, yaitu di gereja GKS Lete Malonga, yaitu KKR bersama dengan Pak Hendrik. Di situ kami merasa terberkati ketika kami menikmati pelayanan KKR. Akhirnya karena kami yang saat itu sedang memiliki pergumulan yang berat tentang masalah budaya, makanya kami mencoba menghubungi salah satu teman kami yang juga bekerja bersama-sama dengan Bapak Hendrik dalam pelayanan, untuk dikenalkan dan memberikan kami kesempatan untuk didoakan. Puji Tuhan, saat itu ketika Bapak Hendrik memberikan kami kesempatan untuk bertemu, tepat jam 9 malam kami bertemu dengan Bapak Hendrik. Dan saat itu kami didoakan. Ketika kami didoakan, Bapak Hendrik memberitahukan kepada kami bahwa kami harus belajar peka, yaitu harus senantiasa mendengarkan suara Roh Kudus. Nah, bagi kami yang awam dengan hal itu, memang kami cukup belajar untuk bagaimana mengerti tentang suara Roh Kudus, peka dengan keadaan-keadaan di sekitar kami. Dan saat itu ketika didoakan, Pak Hendrik berkata bahwa kami tidak boleh pergi, kami tidak boleh pergi untuk melayat. Dan ketika kami tidak melayat, sejujurnya dalam batin saya, apa yang dinyatakan oleh keluarga duka. Tetapi karena begitu besar ajakan atau pemberitahuan oleh Bapak Hendrik bagi kami supaya kami tidak pergi, kami coba melakukan itu. Kami betul-betul tidak ingin pergi sekedar melakukan pelayatan. Nah, akhirnya ketika kami terus berkumpul dalam doa, dan setelah didoakan Bapak Hendrik, kami pulang. Saya dan suami bergumul setiap hari bersama-sama berdoa, dan puji Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kami lewat petunjuk keluarga mengunjungi kami untuk kami bisa pergi. Dan setelah kami pergi di sana, ternyata kami sangat dipermudahkan
Kami tidak lagi merasa terbeban dengan harus terikat dengan budaya, dengan adat, sehingga kami merasa tertekan di dalam kehidupan kami. Malah sebaliknya, kami pergi dengan tangan kosong kami pulang dengan damai sukacita dalam kehidupan kami. Nah, dari sinilah kami merasa bahwa betul pertolongan kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Besar kuasa dari sebuah doa juga benar-benar mengubah keadaan kami. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hendrik, karena lewat doa Bapak Hendrik dan pengalaman iman bersama dengan Bapak Hendrik, kami merasakan perubahan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terlebih dalam pengalaman iman yang saat ini, yang baru-baru kami rasakan dalam kehidupan kami.